Oke, saya lanjut ya. Nah, ketika seorang ibu hamil itu masuk dengan gejala nyeri perut tembus ke belakang, disertai dengan pelepasan lendir bercampur darah atau ada bloody show, ya. Dan pada pemeriksaan fisik didapatkan ada his atau kontraksi dan ada pembukaan atau dilatasi serviks, maka pasien tersebut masuk dalam keadaan infarto, ya. Jadi kalian nanti akan diajarkan oleh Dr. Rosdiana kapan pasien dikatakan infarto. Singkatnya, infarto artinya pasien sudah ada kontraksi, ya. Jadi keluhannya biasanya dari anamnesis itu ada nyeri perut tembus ke belakang, kemudian ada keluar lendir bercampur darah. Pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, maka kita akan temukan kontraksi atau his, ya, yang kita sebut dengan istilah his. Hisnya itu adalah his yang adekuat, di mana dalam 10 menit minimal muncul 2 kali his dengan durasi minimal 20-25 detik, ya. Jadi kalau hisnya pagi ini muncul, kemudian menghilang, nanti siang baru muncul lagi, ya. Jadi masih jarang-jarang muncul hisnya, itu belum his yang adekuat namanya. Kalau hisnya belum adekuat, itu belum his yang menunjukkan suatu infarto. Biasa disebut masih his palsu atau kontraksi palsu, ya. Jadi yang kita katakan his infarto itu adalah his yang adekuat, minimal 2 kali dalam 10 menit dengan durasi minimal 20-25 detik. Lebih dari itu lebih bagus. Dan pada pemeriksaan dalam vagina kita mendapatkan dilatasi serviks atau pembukaan serviks, ya. Itu adalah gejala dan tanda bahwa pasien tersebut sedang infarto. Nah, ketika pasien sudah infarto, maka dia memasuki kala persalinan. Kala persalinan itu ada 4, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 persalinan. Kala 1 persalinan batasannya adalah dimulai dari sejak terjadinya dilatasi serviks, yaitu pembukaan 1 cm hingga pembukaan 9 cm. Itu adalah kala 1 persalinan. Tahapan-tahapannya nanti akan dijelaskan oleh Dr. Rosdiana. Nah, untuk materi saya, yaitu kala 2 persalinan, itu batasannya dimulai dari pembukaan lengkap atau 10 cm, dilatasi serviks 10 cm, hingga lahirnya bayi. Ya, itu batasannya. Jadi tadi kala 1 itu biasanya kita sebut dengan kala pembukaan atau kala dilatasi serviks, sementara kala 2 persalinan itu adalah kala lahirnya bayi, ya. Jadi dimulai dari pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap di sini kita sebutnya 10 cm atau hingga dia bayi lahir, ya. Itu adalah kala 2 persalinan. Jadi materi ini sangat diharapkan kalian bisa mengetahui batasan dari kala 2 dan segera menegakkan diagnosis, ya. Jadi kalian harus belajar menegakkan diagnosis utamanya pada pasien-pasien obstetri, ya. Jadi kan di Obgyn itu ada kasus obstetri, ada kasus ginekologi. Untuk kasus obstetri, penegakan diagnosis itu panjang, ya. Karena dia harus mencakup beberapa unsur dalam satu diagnosis. Jadi bukan hanya langsung misalnya dia anggaplah preeklamsia misalnya. Bukan
hanya diagnosisnya preeklamsia, tetapi panjang, harus memenuhi unsur ada paritasnya, ada usia kehamilannya, ya. Nanti sebentar di pembahasan diagnosis akan saya bahas. Nah, berikutnya, ketika sudah ditegakkan diagnosis skala 2, maka kita sudah harus melakukan beberapa persiapan untuk proses membantu kelahiran bayi, ya. Nah, proses persiapan itu ada 3, di mana yang pertama adalah persiapan pasien, yang kedua adalah persiapan alat dan bahan yang akan dilakukan, yang akan membantu proses persalinan, dan yang ketiga adalah persiapan penolong. Dalam hal ini adalah dokter yang mau menolong persalinan. Yang ketiga, ada tindakan nanti yang disebut amniotomi, ya. Amniotomi itu adalah suatu tindakan memecahkan selaput ketuban. Jadi, pada saat kita menolong persalinan, ada saatnya kita perlu untuk memecahkan selaput ketuban. Tindakan ini bukan tindakan yang rutin dilakukan, ya. Bukan berarti setiap kita mau menolong persalinan kita harus pecahkan, bukan. Karena itu ada risiko juga. Bisa menyebabkan persalinan menjadi lebih lama, ya. Selaput ketuban yang menonjol pada saat terjadi kontraksi itu akan membantu bagian janin itu terdorong. Jadi, proses penurunan bagian terbawah janin itu akan lebih cepat apabila ada dorongan juga dari ketuban yang menonjol. Jadi kalau terlalu cepat kita memecahkan selaput ketuban, maka proses penurunan kepala bayi bisa saja terhenti, ya. Bisa menjadi lebih lambat persalinannya. Makanya harus ada indikasi untuk melakukan amniotomi. Yang berikutnya akan diajarkan ke kalian bagaimana posisi pasien dan bagaimana kalian mengajarkan ke pasien cara yang benar untuk meneran atau mengedan, ya. Berikutnya adalah menilai kemajuan kala 2. Jadi kala 2 itu kadangkala cuma pembukaannya saja yang lengkap tapi tidak diikuti dengan penurunan bagian terbawah janin, ya. Jadi pasien dikatakan kala 2 bukan hanya berpatokan pada pembukaannya saja, ya. Memimpin suatu persalinan kita tidak boleh hanya berpatokan pada yang penting dia pembukaannya sudah lengkap, kita sudah harus pimpin persalinan. Memang diagnosis sudah tegak kala 2, tetapi belum saatnya kita pimpin persalinan apabila penurunannya belum berada di dasar panggul. Jadi kita juga harus mengevaluasi, diobservasi, ya, pada kala 2 itu dia sudah turun kepalanya sampai di mana. Berikutnya adalah memantau dan menilai kondisi ibu dan janin pada kala 2. Jadi bukan hanya pada kala 1 persalinan kita memantau tanda vitalnya ibu, denyut jantung janin, ya, bukan pada kala 1 saja. Di kala 2 tetap kita harus lakukan. Selama bayi belum lahir, maka kita tetap harus memantau DJJ. Selanjutnya pada saat kita melahirkan bayi, ya, membantu persalinan bayi, maka dikatakan normal apabila berturut-turut lahir kepala, kemudian bahu, dan bagian tubuh bayi yang lain hingga ekstremitas inferior, ya. Itu ada beberapa manuver-manuver yang harus dilakukan, dan itu yang akan diajarkan ke kalian karena menjadi kompetensi 4, ya, untuk kalian nanti sebagai dokter umum. Mengenali penyulit dan komplikasi kala 2. Jadi kalian harus tahu batasan bahwa ini saatnya saya harus melakukan proses rujukan, ya. Bahwa ini kemungkinan sulit untuk lahir normal, lahir per vaginam. Saya sudah harus rujuk
ke rumah sakit yang ada dokter spesialisnya karena mungkin saja akan dilakukan seksi sesar ya misalnya. Nah, kita bahas satu persatu. Gejala dan tanda kala 2 ya. Jadi tadi saya sempat menyinggung mengenai gejala dan tanda infarksi ya. Nah, kalau nyeri perut tembus ke belakang itu merupakan gejala infarksi. Sementara untuk skala 2 itu sudah ada dorongan yang kuat ingin meneran ya. Jadi seakan-akan seperti seperti kalian pada umumnya kalau ada rangsangan yang kuat mau buang air besar ya, ada dorongan yang kuat dari dalam ya, seperti itu juga pasien yang sudah kala 2 yang sudah mau melahirkan. Jadi ada dorongan yang kuat ingin meneran dengan catatan saat kontraksi. Jadi kalau pasien misalnya tiba-tiba teriak, "Dok, mau sekali berkuat dokter." Kita harus cek sebagai penolong, kita harus cek apakah dia sementara kontraksi atau tidak. Itu yang membedakan dia mau BAB atau memang mau bersalin ya. Kalau memang mau bersalin, maka ada dorongan kuat ingin meneran pada saat ada kontraksi rahim ya. Jadi ada kontraksi uterus. Kita harus letakkan tangan di abdomen pasien, di perut pasien, kemudian menilai apakah itu kontraksi atau tidak. Kemudian ada dorongan pada rektum atau vagina. Kenapa bisa ada dorongan pada rektum atau vagina? Karena bagian terbawah janin, dalam hal ini kita berbicara kepala ya. Bagian terbawah janin, kepala atau presentasi kepala itu adalah presentasi yang normal. Kalau dia presentasi bokong, muka, dan lain-lain, itu sudah masuk dalam keadaan patologis. Nanti kita akan bahas itu di pelatihan POET. Jadi khusus untuk APN kita berbicara yang normalnya dulu. Nah, ketika bagian terbawah janin itu sudah mencapai dasar panggul, ya, itu maka akan menyebabkan rektum atau vagina itu terdorong ya. Jadi ada penekanan pada rektum ataupun vagina sehingga perineum akan terlihat menonjol dan vulva serta sphincter ani akan terbuka. Nah, dorongan dari kepala janin juga akan menyebabkan peningkatan pengeluaran atau pelepasan lendir dan darah. Biasanya di sini juga akan kadangkala diikuti dengan pecahnya ketuban secara spontan. Nah, penegakan diagnosis ya. Ketika gejala dan tanda tadi sudah ada, sudah muncul, maka kita harus tegakkan diagnosis. Untuk kala 2 ya, untuk kala 2 syaratnya ya, kita menegakkan diagnosis bahwa dia sudah masuk kala 2 apabila pembukaannya sudah lengkap, yaitu tadi yang saya sebutkan 10 cm ya, dilatasi serviksnya 10 cm, dan bagian terbawah janin yakni kepala itu sudah berada di dasar panggul atau melalui bukaan introitus vagina. Kalau dari pemeriksaan dalam vagina yang kita nanti lakukan ya nanti di bahasan kala 1 itu akan diajarkan oleh Dr. Rosdiana pemeriksaan dalam vagina apa-apa saja yang dinilai. Salah satunya itu adalah penurunan bagian terbawah janin. Nah, untuk penilaian bagian terbawah janin, kita memakai istilah bidang Hodge ya. Jadi ada bidang Hodge itu ada 4, Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, Hodge 4, ada batasan-batasannya. Tolong dipelajari baik-baik ya, supaya pada saat nanti kita ketemu demonstrasi, kalian bisa lebih mudah memahami kenapa kepalanya janin sampai di sini, kenapa sampai dia bisa
terjadi perputaran ya. Jadi bidang Hodge itu adalah tempat penurunan janin yang bisa kita nilai ya. Pada panggul pasien ya, ada batasan-batasannya seperti simfisis osium pubis ya, kemudian ada spina ischiadica ya. Nah, itu akan ada garis hayal yang kita kenal dengan bidang Hodge. Jadi tolong dipelajari baik-baik bidang Hodge. Hodge 1 itu batasannya dia setinggi apa, Hodge 2 dia setinggi apa, Hodge 3 dia setinggi apa, dan Hodge 4 dia setinggi apa. Nah, ketika kala 2 ya, kepala itu akan berada di dasar panggul atau di bukaan introitus vagina, yakni Hodge 4 ya. Jadi syarat tegak diagnosis skala 2 yaitu dilatasi serviks itu 10 cm atau pembukaan lengkap dan penurunan bagian terbawa janin berada di Hodge 4. Sampai sini paham ya? Oke. Berikutnya adalah persiapan penolong persalinan. Nah, tadi saya kembali dulu ke diagnosis. Tolong dicatat apa saja unsur yang harus ada dalam penegakan diagnosis. Yang pertama itu adalah paritas ya. Paritas kalau di Obgyn kita mengenal GPA. Jadi istilah GPA, G gravida artinya dia hamil keberapa, P para artinya sudah berapa kali dia bersalin atau melahirkan, dan A apakah ada riwayat abortus atau tidak. Jadi misalnya begini, seorang ibu hamil datang ya memeriksakan diri ke dokter. Dia sudah punya anak 1 di rumah, ya dia sudah melahirkan 1 kali. Kemudian dia ada riwayat pernah keguguran 1 kali. Apa GPA-nya, Dek? Tapi dok, G2 P1A1 dok. Yang lain setuju? Tapi dokter, setuju dokter. Tapi dok, izin dok, apakah tadi dia datang ke dokter dengan keluhan apa dokter? Dia datang dalam keadaan hamil, mau memeriksakan kehamilannya. Ada riwayat keguguran 1 kali, sudah pernah melahirkan 1 kali. Apa GPA-nya? Tapi dok, G3 P2A1. Yang tepat itu adalah G3P1A1. Dia sudah pernah melahirkan 1 kali. Berarti P-nya 1. Pernah keguguran 1 kali. A-nya 1. Berarti dia sudah 2 kali hamil. 2 kali hamil, 1 kali melahirkan, 1 kalinya keguguran. Dia datang sekarang hamil lagi. Berarti hamil ketiga ya. G3P1A1. Bisa ya? Ya. Jadi kita harus dari anamnesis kita harus menentukan GPA-nya. Kalau misalnya seorang pasien datang dalam keadaan hamil, tidak ada riwayat keguguran, anaknya di rumah 2, kembar. Apa GPA-nya? Tapi dok, G3P2A0. G3P2A0. Yang lain sepakat? Saya dok, G2 P1A0 dok.
G2 P1 A0. Ada yang lain lagi? Tapi dokter, G2 P2 A0 dokter. Ya, itu yang paling tepat. G2 P2 A0. Dia punya anak 2. Artinya dia 2 kali mengalami persalinan. Tetapi kembar. Kembar itu 2 kali hamil atau 1 kali hamil? Kembar itu 1 kali hamil tapi 2 kali bersalinnya ya. Jadi kalau dia datang hamil lagi itu hamil yang keberapa? Hamil yang kedua, baru yang kedua kali dia hamil. Jadi G2 P2 A0. Jadi kalau ada rujukan dengan G2 P2 A0, tanpa kita anamnesis pun kita sudah bisa tahu bahwa oh anaknya kembar ini. Ya. Oke. Saya kira itu contoh untuk GPA. Nah, unsur yang kedua yang harus ada dalam diagnosis itu adalah usia kehamilan. Jadi, ketika kita menegakkan diagnosis, yang pertama harus ada GPA, yang kedua harus ada usia kehamilan. Contoh, ya, jadi misalnya tadi, anggaplah GPA-nya adalah G2 P2 A0 tadi. Kemudian, kita mendapatkan usia kehamilan itu dari hari pertama haid terakhirnya ya, HPHT-nya. Jadi HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir. Nah, nanti akan diajarkan oleh Dr. Rosdiana bagaimana cara untuk mengetahui usia kehamilan. Nah, anggaplah kita dapatkan usia kehamilan itu 38 minggu. Ya. Di Obgyn kita tidak memakai bulan ya, kita memakai satuan minggu. Ya, jadi untuk menegakkan diagnosis usia kehamilan, ya, kita tidak memakai satuan bulan, tapi kita memakai satuan minggu. Nah, anggaplah 38 minggu usia kehamilannya. Maka diagnosisnya menjadi G2 P2 A0 grafit 38 minggu. Ya, begitu bunyi diagnosisnya. Itu baru 2 unsur. Unsur yang ketiga yang harus ada yaitu apakah pasien tersebut dalam keadaan infartu atau belum infartu. Jadi ketika pasien datang, ibu hamil datang memeriksakan diri, dari anamnesis kita harus mencari tahu apakah ada gejala infartu, dan dari pemeriksaan fisik kita harus mencari tahu apakah ada tanda infartu. Tadi sudah saya kasih pengantar ya mengenai itu, nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Dr. Rosdiana. Jadi misalnya belum infartu, tidak ada tanda-tanda infartu pasien tersebut, maka diagnosisnya adalah G2 P2 A0 grafit 38 minggu belum infartu. Ya. Nah, misalnya dari hasil pemeriksaan didapatkan telah terdapat pembukaan lengkap atau 10 cm, kemudian bagian terbawah janin itu sudah berada di Hodge 4. Maka dia sudah kala 2 ya. Maka diagnosisnya adalah G2 P2 A0 grafit 38 minggu infartu kala 2. Sampai di sini paham? Paham, Dek? Tapi dokter, berarti yang kita tentukan ini ada 4 dokter. Yang pertama paritas atau GPA-nya dok, kemudian usia kehamilan, kemudian infartu atau belum infartu, kemudian yang keempat tentukan kalanya sudah berapa di dok, apakah sudah benar dokter?
infartu atau kalau dia sudah infartu maka sudah mengikut satu paket dia kalanya. Jadi ini sebenarnya baru 3 unsur deh. Kan kita berbicara yang normalnya dulu, ya. Maka yang diajarkan ke kalian itu cukup 3 unsur ini. Nah, ketika pasien itu sudah ada penyakit-penyakitnya, ada keluhan-keluhannya, ya. Anggaplah dia datang dengan tekanan darahnya tinggi, ya. Tekanan darahnya tinggi yang kita tahu dalam kehamilan kalau ada tekanan darah tinggi, anggaplah dia mengalami preeklamsia misalnya. Ya. Maka unsurnya bertambah, ya harus dia unsur tentang penyakitnya. Atau misalnya pasien tersebut datang dengan ketubannya pecah dini misalnya. Maka itu ada di unsur yang keempat. Jadi misalnya dia preeklamsia tadi. Maka diagnosisnya menjadi G2P2A0, grafit 38 minggu, infartu skala 2 tambah preeklamsia. Kayak gitu. Ya. Tapi itu nanti kita bahas di keadaan-keadaan patologis ya. Jadi untuk yang normalnya dulu, kita pelatihan APN sekarang kita berbicara yang normal-normalnya dulu. Jadi untuk kasus ibu hamil yang normal, di mana dia mau bersalin ya, proses persalinan, maka itu 3 unsur minimal dia harus mencakup dalam diagnosisnya. Ya, jadi harus ada GPA-nya, kemudian usia kehamilannya, dan dia infartu atau tidak infartu. Ketika dia infartu, maka dia sudah menjadi satu paket dia dengan kalanya. Kala berapa dia. Oke? Saya lanjut. Nah, ketika kita sudah menegakkan diagnosis bahwa ini sudah masuk skala 2, maka kita sudah harus melakukan persiapan ya. Persiapan itu kita melakukan 3 persiapan. Yang pertama adalah persiapan diri ya, persiapan penolong persalinan. Yang kedua adalah persiapan peralatan dan bahan-bahan yang akan diperlukan saat menolong persalinan. Dan yang ketiga adalah persiapan pasien yang mau melahirkan. Untuk persiapan penolong persalinan ya tentu saja kita harus melakukan pencegahan infeksi ya. Jadi harus menyiapkan barrier protektif seperti sarung tangan steril, apron atau celemek ya, kemudian masker, kacamata ya, Google untuk melindungi mata kita dari percikan darah ataupun ketuban. Kemudian memakai sepatu yang tertutup ya. Di Obgyn itu hampir sama kalau kita berada di kamar operasi ya. Jadi di kamar bersalin itu hampir sama pakaian kita kalau kita ada di dalam kamar operasi. Di kamar operasi kita biasanya memakai sepatu boot ya. Nah, kalau untuk di kamar bersalin, idealnya juga memakai sepatu boot. Kalaupun tidak ada, ya kita memakai sepatu yang tertutup, yang menutup jangan pakai sendal. Apalagi kalau sendal jepit ya, harus yang tertutup jari-jari kita. Karena sama saja tidak terlindungi kaki kita dari misalnya darah atau ketuban yang tumpah ya, yang kita harus melindungi kaki kita. Mengurangi risiko infeksi. Nah, kemudian kita harus mempersiapkan tempat bersalin ya, tempat bersalin yang terjaga privasi pasien. Jadi tentu saja kita jangan tolong persalinan di koridor-koridor rumah sakit ya, orang berlalu lalang di situ. Jadi harus ruangan ada bed yang bed partus ya, di mana ruangan itu terjaga privasi pasien. Berikutnya adalah tempat meletakkan ya, tempat meletakkan bayi ya. Kalian sudah pernah lewat stase anak ya, di bagian anak di perinatologi, pasti kalian sering ikut menjemput bayi ya, yang bayi lahir ya.
waktu kalian stase di perinatologi, ya, kalian pasti mempersiapkan ada infant warmer ya, untuk tempat bayi ya, agar dia lebih hangat ya, lebih nyaman. Nah, kemudian kita mempersiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk menolong persalinan. Peralatan untuk proses persalinan itu kita bagi menjadi partus set dan hecting set ya. Nah, nanti akan didemonstrasi, nanti pada saat demonstrasi nanti saya akan tunjukkan apa saja isi dari partus set dan apa saja isi hecting set. Kalau hecting set sudah lewat bedah deh. Kalian sudah lewat stase bedah? Tapi ya, Dok. Sudah. Ya. Pada umumnya sama ya isi dari hecting set. Harus ada needle holder ya. Atau nakuder, kemudian ada pinset, ada klem ya, ada gunting. Oke, selanjutnya adalah persiapan ibu dan keluarganya. Zaman dulu kalau pasien mau bersalin, itu diantar masuk ke dalam kamar bersalin, kemudian seluruh keluarga menunggu di luar. Yang ada dalam kamar bersalin itu hanya pasien dengan penolong persalinan. Nah, zaman sekarang tidak begitu lagi ya. Jadi ada namanya asuhan sayang ibu. Berdasarkan penelitian, ternyata pendampingan oleh keluarga terdekat pada saat melahirkan itu akan meningkatkan keberhasilan proses persalinan ya. Jadi ibunya jadi lebih, pasiennya jadi lebih semangat untuk mengedan ya. Jadi kita harus mempersiapkan. Jadi ditanya memang siapa dari keluarga pasien yang mau mendampingi. Satu saja ya, jangan satu kampung, satu orang saja. Nanti terlalu banyak supporternya. Jadi, apakah dia mau didampingi oleh suaminya, ya, atau ibu kandungnya, atau mungkin saudaranya, ya. Jadi, satu orang dari mewakili dari keluarga pasien untuk mendampingi. Nah, kita harus menjelaskan apa saja peran dari pendamping tersebut, ya. Jadi, pada saat proses nanti dia mengedan, pada saat lagi tidak ada his atau kontraksi, ya keluarga pasien harus memberikan asupan pada pasien. Misalnya dikasih minum, dikasih makan, ya. Untuk. Kemudian pada saat pasien mengedan, ya, nanti akan diajarkan bagaimana posisi yang biasanya dilakukan, posisi pasien. Nah, itu biasanya keluarga pasien membantu ya. Jadi idealnya itu posisi pasien adalah semivolar. Semivolar itu artinya setengah duduk ya. Posisi setengah duduk. Nah, pada saat dia mengedan itu setengah mati kalau tidak ada di tempat sandar ya. Nah, di situ tugasnya keluarga pasien. Jadi keluarga pasien itu berada di belakang pasien dan menopang punggung pasien pada saat dia posisi setengah duduk. Kalau perlu, biasa keluarga pasien itu naik di atas branker atau bed, kemudian dia menopang punggung dari pasien. Nah, kemudian memastikan bahwa kandung kemih pasien itu kosong, ya. Jadi sebelum kita memimpin persalinan, kita harus memastikan kandung kemih kosong. Harus dikosongkan kandung kemihnya. Jadi persilahkan pasien buang air kecil. Tapi jangan suruh ke kamar mandi. Pembukaan sudah lengkap, kamu suruh buang air kecil di kamar mandi, yang ada dia partus di kamar mandi. Ya, jadi kita minta keluarga pasien untuk bantu kasih pakai pispot ya, pakai pispot untuk mengeluarkan urinnya pasien. Nah, kadangkala ada kesulitan karena sudah ada dorongan pada kepala akan tertekan juga di daerah kandung kemih, maka biasanya pasien sulit untuk
buang air kecil. Nah, kalau memang sulit, maka kita harus bantu mengosongkan dengan memasang kateter, ya. Kateter lepas saja, tidak usah pakai disambung ke urin bag, tidak usah. Pasang saja kateter untuk mengeluarkan urinnya, setelah itu baru dilepas kembali. Nah, di sini juga saatnya kita menilai apakah harus dilakukan amniotomi atau tidak. Nah, untuk penata laksanaan kala 2, setelah kita sudah menilai bahwa pembukaannya sudah lengkap dan penurunannya sudah berada di Hodge 4, maka sudah boleh kita pimpin persalinan. Kadangkala ada kasus pembukaannya sudah lengkap, tapi penurunannya masih di Hodge 3 misalnya. Ya, kalau dia belum di Hodge 4, jangan dulu dipimpin. Yang ada pasien akan capek mengedan dan proses penurunannya itu jadinya macet juga. Jadi ada saya pesan ke kalian tadi, tolong dipelajari tentang bidang Hodge. Tambahan satu lagi, tolong dipelajari tentang mekanisme persalinan normal, khususnya 7 cardinal movement. Ya, jadi itu ada 2 PR kalian, tolong dipelajari sebelum kita ketemu pada saat demonstrasi. Supaya pada saat demonstrasi nanti kalian lebih paham maksudnya. Ya, jadi yang pertama pelajari bidang Hodge, yang kedua pelajari 7 cardinal movement, ya. Mekanisme persalinan normal, di mana bayi itu melakukan 7 gerakan kardinal, ya. Nah, tolong dipelajari apa saja itu. Nah, setelah pembukaan lengkap, penurunan di Hodge 4, maka kita pimpin persalinan apabila muncul his. Ya, jadi penolong persalinan itu senantiasa tangan kirinya, ya, itu berada di perut pasien untuk menilai apakah ada kontraksi atau tidak. Jadi kalau pasiennya, dok, mau sekali mengedan dok, ya, coba dicek apakah dia lagi his atau tidak. Kalau dia lagi his, baru kita pimpin. Silakan Bu mengedan, gitu. Ketika hisnya hilang, minta pasien berhenti mengedan dan beristirahat. Nanti muncul kontraksi lagi, baru mulai lagi mengedan. Ya. Apabila pasien mengedan tanpa adanya kontraksi uterus, maka tidak akan maju persalinannya. Bagian terbawah janin tidak akan keluar. Tidak akan turun, tidak akan lahir bayinya kalau tidak ada kontraksi. Yang ada pasien capek mengedan, ya. Jadi ini penting kalian berikan edukasi kepada pasien yang mau melahirkan bahwa penolong persalinan itu, Dek, bertindak sebagai leader. Kita yang memimpin. Namanya pimpinan persalinan, artinya kalian yang mengatur. Kalian yang menentukan kapan pasien harus mengedan dan kapan dia harus berhenti mengedan. Itu namanya pimpinan persalinan. Jadi bukan terserah pasien. Ayo mengedan maki Bu, mengedan maki terus. Nggak seperti itu, Dek. Ya, kita penolong persalinan, kita yang menentukan. Jadi syarat untuk pasien bisa mengedan itu harus ada kontraksi. Ketika kontraksi menghilang, dia harus beristirahat. Beristirahat untuk apa? Mengumpulkan tenaganya kembali untuk mengedan. Karena kalau dia mengedan saja terus, dia capek mengedan, lelah ibunya, tidak lahir dia juga bayinya, ya. Tidak akan ada kemajuan kalau tidak disertai dengan kontraksi. Jadi apa yang kita lakukan pada saat pasien beristirahat, disitulah saatnya kita pantau kondisi janin. Jadi nanti akan dijelaskan juga oleh Dr. Rosdiana bahwa untuk kala 1 dan kala 2 persalinan itu, Dek, kita memantau DJJ. Memantau DJJ itu syaratnya tidak dalam keadaan berkontraksi atau tidak dalam keadaan his. Karena pada keadaan his, janin itu akan bisa memberikan gejala atau memberikan tanda takikardi, ya.
Kita bisa salah interpretasi, kita anggap bahwa terjadi gawat janin, padahal sebenarnya takikardi kita dapatkan ya karena pengaruh dari kontraksi ibu. Jadi kita menilai DJJ itu pada saat tidak ada kontraksi. Sebelum kita pimpin persalinan, maka kita berikan posisi yang nyaman bagi ibu. Terserah dia mau model bagaimana tidurnya. Tapi sangat diupayakan untuk tidak terlalu lama telentang ya. Karena kalau dia posisinya terlalu lama telentang, maka terjadi penekanan pada aorta sehingga aliran darah ke bayi itu tidak maksimal. Sehingga oksigen yang ke bayi juga menjadi tidak maksimal. Jadi sebaiknya posisinya bisa posisi miring ya, bisa posisi miring ke kiri kah atau miring ke kanan. Jangan terlalu lama telentang. Nanti pada saat kita pimpin persalinannya, pada saat kontraksi baru pasien merubah posisinya menjadi posisi semipolar. Kontraksi hilang, dia kembali lagi dengan posisi yang mana dia terasa nyaman. Ya, kayak begitu. Nah, bila pasien ingin meneran, tapi pembukaannya belum lengkap. Nah, misalnya, dok, kayak mau sekali muka buang air besar, dok, kayak mau muka mengedan. Pada saat kita lakukan pemeriksaan dalam vagina, ternyata masih pembukaan 9, belum buka 10, belum lengkap. Tidak boleh juga mengedan ya. Kita anjurkan pasien untuk bernafas seperti biasa, atur posisinya agar nyaman, dan berikan edukasi bahwa tidak boleh mengedan kalau pembukaan belum lengkap. Mengapa tidak boleh? Ketika belum berdilatasi maksimal serviks, kemudian dipaksa mengedan, terjadi dorongan dari kepala janin akan menyebabkan robekan serviks. Jadi bisa robek mulut rahimnya pasien kalau terlalu cepat kita pimpin, belum berdilatasi maksimal, belum lengkap pembukaannya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa bila pembukaan sudah lengkap, tetapi pasien justru tidak ingin meneran, ya. Jadi tidak ada dorongan dari dalam, tidak ada rangsangan dari dalam untuk mengedan. Maka anjurkan pasien untuk mobilisasi. Mobilisasi ya ubah-ubah posisinya. Yang tadinya dia miring kiri, coba posisikan dia miring kanan, ya. Dirubah-rubah posisinya. Biasanya dengan mobilisasi akan timbul dorongan untuk meneran. Ya. Apabila kontraksi sudah kuat, kita raba, hisnya kuat, tapi pasien tidak ingin meneran. Biasanya ini pada kasus-kasus pasien yang sudah terlalu capek nih, yang awalnya dia sudah heboh sekali mengedan, belum saatnya dia mengedan, ketika sudah saatnya pembukaan lengkap, sudah capek. Dia tidak mampu lagi untuk mengedan. Nah, apa yang kita lakukan? Tunggu sampai kontraksinya puncak ya. Jadi tangan kita yang meraba di perut pasien, itu kita bisa merasakan bahwa ini hisnya sudah maksimal, sudah mencapai puncak. Nah, ketika sudah kontraksi puncak, maka kita pimpin satu kali untuk mengedan. Jadi kasih dulu jeda pasien untuk beristirahat, berikan asupan yang cukup. Nah, di sini adalah tugas pendampingnya tadi. Memberikan asupan yang cukup. Apabila 60 menit setelah kita lakukan pertolongan persalinan di kala 2, tapi bayi belum juga lahir, maka di sini saatnya kalian harus mempertimbangkan untuk merujuk pasien. Kemungkinan ada kemacetan persalinan, sehingga harus dilakukan tindakan di rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Jadi jangan terlalu lama juga kala 2-nya ya, jangan sampai dia sudah sampai di rumah sakit rujukan itu dia sudah masuk di kala 2 lama. Kita katakan kala 2 lama apabila
pada pasien dengan primigravida itu sudah 2 jam kala 2, belum lahir bayinya, atau pada pasien dengan multigravida itu sudah 1 jam kala 2-nya dan belum lahir juga bayi. Itu sudah masuk dalam diagnosis skala 2 lama. Ya, jadi kalian harus tahu batasan-batasannya ya. Nah, apa yang kita pantau? Tadi saya katakan bahwa selama bayi belum lahir, maka kita tetap harus melakukan observasi meskipun dia sudah kala 2. Jadi nanti kalau kalian sudah dapatkan pasien di rumah sakit pada saat jaga nanti, kalian dapatkan dia sudah kala 2. Jangan fokus kalian hanya kepada bagaimana caranya supaya lahir bayinya, tapi tetap kalian harus memantau. Apa yang dipantau, apa yang diobservasi, ya tanda vital ibu. Nadi ibu setiap 30 menit ya. Kemudian kontraksi atau his kita harus nilai berapa kali dia dan berapa lama durasinya ya. Setiap 30 menit. Kemudian DJJ kita harus nilai setiap tidak ada kontraksi ya. Jadi setelah kontraksi kita harus langsung dengar DJJ. Kalau sudah hilang kontraksinya, kita pantau DJJ-nya. Kemudian pantau juga penurunan kepala janin setiap 30 menit. Nah, nanti ada materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Dr. Dedi, ya. Itu adalah materi tentang partograf. Nah, partograf itu adalah suatu alat yang kita pakai untuk memantau kemajuan persalinan. Ya, dari situ nanti akan jelas apakah dia melewati garis waspada atau melewati garis bertindak. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa oh ini dia macet, tidak bisa lahir karena penurunan kepalanya terhenti. Nah, jadi setiap kita melakukan penilaian penurunan kepala setiap 30 menit ya, atau kita lakukan pemeriksaan dalam setiap 60 menit pada kala 2, kita harus mengisi ya, kita harus isi di lembar partograf. Nah, dari situ nanti akan kelihatan, akan memberikan kita tuntunan bahwa oh ini sudah harus kita bertindak merujuk pasien, atau di sini kita sudah harus waspada melakukan beberapa terapi untuk misalnya perlu diinduksi kah persalinannya ya, perlu diamniotomi kah, atau perlu kita lakukan vakum ekstraksi, itu akan tampak jelas pada lembar partograf. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Dedi bagaimana cara mengisi dan bagaimana cara membacanya. Nah, kemudian kita perhatikan juga kondisi selaput ketuban dan warna cairan ketuban. Apabila ketuban sudah pecah, ya, maka kita harus perhatikan kondisi selaput dan warna cairan ketubannya. Normalnya itu jernih. Apabila dia sudah keruh, apalagi kalau dia sudah berwarna kuning kehijauan, itu sudah menandakan ada proses infeksi. Ya, jadi ketuban pecah, kemudian dia kehijauan warnanya, berarti ada tanda infeksi, itu sudah merupakan tanda awal bahwa tidak lama lagi akan terjadi gawat janin. Ya. Jadi perhatikan baik-baik warna cairan ketuban. Ibaratnya sama seperti ikan di kolam ya. Kalau air kolam itu jernih, ya ikannya sehat-sehat saja. Tapi kalau air kolam itu keruh, kotor, maka biasanya ada ikannya mati ya. Jadi begitu juga janin dalam kandungan, kalau cairan ketubannya sudah keruh, berwarna kehijauan ya, itu tanda bahwa sudah mengalami infeksi. Nah, proses infeksi di dalam ya tentu saja akan menyebabkan lingkungan yang tidak nyaman bagi bayi, sehingga bayi bisa terjadi gawat janin ya. Kemudian perhatikan juga kemungkinan adanya presentasi majemuk
presentasi majemuk itu artinya bukan cuma satu bagian bayi ya yang berada di bawah. Jadi misalnya presentasi kepala tapi ada ikut turun juga tangannya. Nah, itu namanya presentasi majemuk. Kalau dia presentasi bokong, turun juga kakinya. Nah, gitu. Itu namanya presentasi majemuk. Berikutnya ketika kepala sudah lahir ya, kepala bayi sudah lahir, jadi nanti kalian akan diajarkan apa yang harus dilakukan pada saat mau melahirkan kepala bayi. Dan ketika kepala bayi lahir, kita harus memperhatikan terjadinya putaran paksi luar. Ini adalah salah satu dari 7 cardinal movement. Ya, tadi saya minta kalian pelajari 7 cardinal movement. Salah satunya itu adalah putaran paksi luar. Jadi ketika kepala bayi sudah lahir, maka dia harus melakukan putaran paksi luar. Ketika tidak terjadi putaran paksi luar, maka pasti akan terjadi kemacetan pada persalinan bahu. Ya. Jadi bahu bayi tidak bisa lahir kalau kepalanya tidak mengalami putaran paksi luar. Jadi harus ada putaran paksi luar ketika kepala bayi lahir. Nah, ini salah satu dari 7 cardinal movement. Semua hasil pemeriksaan dan tindakan yang kita lakukan itu kita harus catat di lembar partograf yang tadi saya sudah singgung ya. Nah, ada suatu tindakan lagi yang kita sebut episiotomi. Episiotomi ini bukan tindakan yang rutin dilakukan. Apa itu episiotomi? Yaitu tindakan menggunting perineum. Jadi perineum itu kita gunting. Tujuannya apa? Untuk mempercepat proses persalinan. Jadi kadangkala kepala bayi itu sudah di bawah sekali, tapi tidak bisa lahir karena perineumnya kaku. Jadi kita bantu perluas dengan cara kita gunting perineumnya. Mengapa bukan merupakan tindakan yang rutin? Karena tentu saja namanya kita membuat luka pada perineum, pasti resiko infeksi besar, resiko nyeri pasca persalinan besar, resiko perdarahan juga besar ya. Dan kalau cara menggunting kita tidak tepat dan cara kita melakukan sokongan pada perineum juga tidak tepat, bisa menyebabkan robekan perineum sampai tingkat 4 ya. Tingkat 4 artinya robek sampai di anus ya. Jadi perineum itu sudah laserasi atau robek sampai mencapai mukosa anus ya. Jadi episiotomi itu harus berdasarkan indikasi dan harus tepat prosedur dan tepat waktu dilakukan. Ya, pada kondisi-kondisi apa yang biasanya kita perlu melakukan episiotomi? Yang pertama, kondisi gawat janin ya. Jadi kita dapatkan tanda-tanda gawat janin dan kepala bayi itu sudah di bawah sekali, kita yakin bahwa ini bisa lahir provaginam, maka lakukan episiotomi untuk mempercepat lahirnya kepala bayi. Atau pada saat kita mau melakukan pertolongan persalinan menggunakan bantuan vakum ekstraksi atau cunam forceps, maka kita perlu jalan lahir yang luas. Jadi kita gunting perineumnya. Atau ada penyulit seperti distosia bahu. Tadi saya katakan kalau tidak terjadi putaran paksi luar, maka bahu tidak bisa lahir. Ini yang kita sebut dengan istilah distosia bahu. Nah, kalau terjadi distosia bahu, maka kita harus melakukan banyak manuver untuk bisa melahirkan bahu bayi. Nah, nanti kalau untuk distosia bahu nanti akan diajarkan ke kalian pada saat pelatihan POET ya. Atau persalinan sungsang, ini juga di pelatihan POET nanti. Persalinan sungsang itu juga banyak manuver yang kita lakukan. Jadi kita butuh jalan lahir yang luas.
makanya kita lakukan episiotomi. Atau misalnya ada scar, bekas luka pada perineum akibat luka perineum pada persalinan sebelumnya. Nah, kalau ada scar atau jaringan parut, maka akan semakin kaku perineumnya, tidak elastis. Kalau perineum tidak elastis, maka pasti akan susah lahir kepalanya bayi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan episiotomi. Nah, pada saat mau melahirkan bayi, perhatikan posisi ibu, ya. Jadi posisi ibu tadi saya sudah katakan bahwa posisi yang paling minim untuk minim risiko robekan jalan lahir itu adalah posisi semivolar atau setengah duduk. Kemudian pada saat kita mau melahirkan kepala bayi maupun melahirkan bahu bayi, itu kita harus melakukan manuver-manuver. Nanti setelah slide ini akan ditunjukkan. Jadi kita harus sokong baik-baik perineum, kemudian melakukan manuver pada saat melahirkan bahu bayi, badan bayi, dan tungkainya. Ya, jadi proses melahirkan kepala, melahirkan bahu, dan tubuh bayi yang lainnya itu ada beberapa manuver. Kemudian memeriksa lilitan tali pusat, ya. Pada umumnya biasanya ada pasien melahirkan bayinya itu ada lilitan tali pusat di leher, ya. Jadi ketika kepala bayi sudah lahir, kita wajib untuk memeriksa apakah ada lilitan tali pusat di leher. Kalau ada, kita harus longgarkan dulu lilitannya, dilepaskan dulu itu lilitannya, baru kita lanjut melahirkan bahu dan bagian tubuh bayi yang lain. Jangan langsung dilanjutkan. Kalau langsung dilanjutkan, bayinya jadinya tercekik. Ya, dia tercekik karena tali pusat, akhirnya bayinya lahir dengan kondisi asfiksia. Nah, ketika bagian tubuh bayi seluruhnya sudah lahir, maka kita usap mukanya, keringkan, berikan rangsangan taktil, ya, kemudian kita nilai secara cepat bagaimana Apgar skornya, ya. Jadi kalian dulu sudah diajarkan, ya, waktu kalian stase di perinatologi bagaimana menilai Apgar skor. Di Obgyn, untuk dokter Obgyn dokter yang menolong persalinan, ya, itu kita menilai singkat saja. Intinya apabila bayi lahir, dia menangis spontan, kemudian badannya itu kulitnya berwarna merah, ya, kemerahan, dan motoriknya atau pergerakannya dia aktif, maka itu 8/10, ya. Jadi secara singkat saja, dia menangis spontan, kemudian bergerak aktif, ya, pergerakannya tidak ada yang lunglai di daerah ekstremitasnya utamanya, kemudian warna kulit kemerahan, itu sudah 8/10. Nah, ini cara melahirkan bahu, ya. Jadi ketika kepala bayi sudah lahir, kemudian kita sudah cek tidak ada lilitan tali pusat, maka kita harus melahirkan bahu. Bahu bayi berdasarkan posisinya, dia akan memberikan posisi bahu depan, bahu anterior, dan bahu posterior, ya. Jadi ini bahu anterior, kemudian yang ini bahu posterior. Nah, melahirkan bahu bayi, ya, tidak kita menarik seperti ini, tidak, ya. Posisi penolong persalinan itu posisi tangannya berada di os parietalnya bayi. Ya, jadi di kepalanya bayi ada os parietal itu di sebelah sini dan sebelah sini. Jadi posisi tangan kita sebut dengan posisi biparietal. Ya, posisi biparietal. Artinya kedua telapak tangan penolong itu berada di os parietalnya bayi, ya. Jadi posisi biparietal. Nah, untuk melahirkan bahu anterior, coba perhatikan arah panahnya di sini, ya. Ini bahu anterior. Untuk melahirkan bahu anterior, maka kita mengarahkan kepala bayi itu ke arah bawah.
sesuai dengan arah panah ini, kita mengarahkan ke arah bawah. Mengapa kita harus mengarahkan ke arah bawah? Karena kalau kita tidak arahkan ke arah bawah, di sini ada simfisis ya. Ada tulang simfisis di sini. Simfisis osseum pubis atau SOP. Nah, ketika kita tidak arahkan ke bawah, maka bahu anterior akan tersangkut di simfisis. Jadi arah jalan lahir, coba lihat ini jalan lahirnya. Ya. Anatomi jalan lahir, ini anatomi panggul, dia mengarah ke bawah di sini deh. Mengarah ke bawah. Kemudian yang di bawah sini dia mengarah ke atas. Kelihatan pointer saya ya? Ya, jadi anatomi panggul di bagian atas sini dia mengarah ke bawah. Dia landai begini, mengarah ke bawah. Kemudian yang di bagian atas, tulang yang bagian bawah dia akan mengarah ke atas. Dia akan mengarah ke atas. Nah, melahirkan bahu kita harus sesuaikan dengan arah jalan lahir. Jadi, ketika melahirkan bahu anterior, kita harus arahkan dia ke bawah sesuai dengan arahnya di sini, dia ke arah bawah. Kalau tidak ke arah bawah, dia pasti akan tersangkut. Tersangkut bahu anterior di simfisis. Nah, ketika bahu anterior sudah lahir, maka kita mau melahirkan bahu posterior. Lihat gambar yang di sebelahnya, bahu anterior sudah lahir, bahu posterior kita mau lahirkan. Karena arah tulang panggul yang di bagian bawah itu mengarah ke atas, yang ini adalah sakrum ya, tulang sakrum di sini, dia mengarah ke atas, maka untuk melahirkan bahu posterior kita harus arahkan kepala bayi ke arah atas. Makanya tanda panahnya ke atas begini. Oke? Jadi melahirkan bahu anterior, arahkan kepala bayi ke bawah. Setelah bahu anterior lahir, arahkan ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Oke, prinsipnya seperti itu. Supaya kalian bisa paham kenapa harus diarahkan ke bawah, kenapa harus diarahkan ke atas. Nah, tadi posisi penolong persalinan itu biparietal ya, biparietal. Setelah kedua bahu lahir, kita mau melahirkan bagian tubuh yang lain. Nah, tangan yang tadi biparietal itu selanjutnya berada dengan posisi sangga susur namanya. Posisi sangga susur. Tangan yang berada di bawah itu menyangga bagian kepala janin dan bahu posterior janin. Sementara tangan yang berada di atas itu menyusuri tungkai janin bagian atas dan bagian bawah. Ekstremitas tangan dan kakinya ya. Jadi begitupun juga di bagian bawah. Kita susuri juga, menyangga juga tangannya dan kaki bayi. Untuk apa kita lakukan sangga dan susur? Untuk mencegah robekan perineum ya. Jadi pada saat lahir bayi, badannya itu tangannya akan cenderung bergerak, kakinya juga akan cenderung menendang deh. Nah, kalau kita tidak lakukan sangga dan susur, maka akan robek ya. Akan terjadi robekan jalan lahir. Jadi coba perhatikan tangan penolong pasien, penolong persalinan. Di bagian bawah dilakukan sangga dan di bagian atas dilakukan susur. Sampai seluruh bagian tubuh janin itu lahir ya. Jadi sampai di kakinya, di tungkainya. Nah, apabila tidak terjadi putaran paksi luar tadi pada saat kepala bayi lahir, maka akan menyebabkan terjadinya distosia bahu, yaitu bahu bayi tidak bisa lahir. Nanti ini akan dibahas di POET ya. Nah, kalian harus perhatikan kondisi-kondisi yang harus diatasi sebelum kita menolong persalinan. Misalnya ada pasien datang, dirujuk ke rumah sakit, anggaplah dia mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga terjadi trauma
capitis misalnya. Dia shock. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dia hamil dan dia pembukaan lengkap. Maka pertanyaannya yang mana duluan dilakukan? Tolong persalinannya atau atasi dulu shocknya? Yang harus dilakukan atasi dulu shocknya, ya. Jadi kondisi-kondisi ini apabila pasien datang dengan kondisi seperti ini dan dia juga kala dua, maka kita harus tangani dulu keadaannya, baru kita tolong persalinannya. Contoh dia shock, tangani dulu shocknya, perbaiki dulu, stabilkan dulu keadaan umum pasien, baru kita tolong persalinan. Yang kedua, dehidrasi. Kalau pasien datang dengan kondisi dehidrasi, maka kita harus berikan dulu resusitasi cairan. Rehidrasi dia. Pasang infus, kasih cairan. Tangani dulu dehidrasinya, baru kita tolong persalinan. Ingat, persalinan pervaginam itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada kerjasama dari pasien. Karena yang mengedan itu adalah pasien ya, bukan penolong. Penolong itu hanya memimpin jalannya persalinan. Jadi tangani dulu shocknya, tangani dulu dehidrasinya. Kalau pasien masuk dengan kondisi infeksi, maka berikan dulu antibiotik, berikan dulu resusitasi cairan, perbaiki dulu keadaan umumnya, baru kita tolong persalinannya. Pasien masuk dengan kondisi tekanan darahnya tinggi sekali. Dia preeklamsia. Atau dia datang dengan kondisi kejang-kejang. Eklamsia. Maka kita harus tangani dulu. Kasih dulu penurun tekanan darah. Kasih dulu obat anti kejang. Ya, obat anti kejang yang kita berikan untuk ibu hamil itu MGSO4 ya. Jadi bukan diazepam tapi MGSO4. Kita harus berikan. Berikan dulu tata laksana preeklamsia atau eklamsia. Kondisinya stabil, baru kita lanjutkan untuk pertolongan persalinan. Inersia uteri. Inersia uteri itu artinya kontraksi uterus itu tidak adekuat. Inersia uteri itu ada dua. Ada inersia uteri primer dan inersia uteri sekunder. Inersia uteri primer artinya dari awal dia infartu tidak pernah bagus kontraksinya. Sementara inersia uteri sekunder ini yang biasanya paling banyak terjadi. Awalnya kontraksinya bagus. Sampai 5 kali dalam 10 menit. Durasinya juga lama. Lebih dari 45 detik. Tapi karena lama-kelamaan pasiennya capek, ya kontraksinya jadinya berkurang. Akhirnya menurun menjadi 4 kali, 3 kali. Nah, itu adalah inersia uteri sekunder. Nah, ini akan sangat kelihatan di lembar partograf. Nah, dari sini kita bisa memutuskan apakah pasien tersebut dilakukan induksi atau akselerasi persalinan. Kita rangsang dia. Misalnya pasien gawat janin. Kita dapatkan dari pengukuran denyut jantung janin, ya normalnya DJJ itu 120 sampai 160 kali per menit ya. Jadi kalian harus tahu DJJ yang normal itu 120 sampai 160 kali per menit. Apabila dia lebih kurang dari 120 atau lebih dari 160, yaitu yang kita katakan gawat janin. Gawat janin itu selalu dimulai dengan fase takikardi, kemudian lama-kelamaan dia turun menjadi bradikardi. Nah, kalau dia masih takikardi, waktu kita masih banyak untuk bisa memperbaiki. Jadi kita bisa melakukan resusitasi intrauterin. Misalnya kita ukur, DJJ-nya 170 misalnya. Dia masih takikardi. Masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sampai dia sudah bradikardi, misalnya DJJ-nya sudah 100, itu biasanya
waktu kita tidak cukup lagi, ya, tidak lama lagi waktu kita, akhirnya terjadi KJDR atau kematian janin dalam rahim. Jadi observasi harus bagus. Kalau kita dapatnya, oh ini gawat janin, terus dia sudah bradikardi, berarti kita sudah lost observasi. Observasi kita tidak bagus. Karena kita tidak dapat fase takikardinya. Nah, jadi kalau kita dapatkan gawat janin, kita harus lakukan resusitasi intrauterin. Penurunan kepala terhenti. Nah, ini semua kita bisa lihat dari partograf ya. Adanya gejala dan tanda distosia bahu, pewarnaan mekoneum pada cairan ketuban. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau cairan ketuban sudah berwarna kehijauan, maka itu suatu tanda gawat janin ya. Pewarnaan mekoneum itu artinya cairan ketuban itu kehijauan deh warnanya. Itu namanya pewarnaan mekoneum. Kehamilan ganda atau kembar. Ya, kita harus tahu bahwa ini kehamilannya tunggalkah atau dia gemeli. Kemudian tali pusat menumbung atau lilitan tali pusat. Nah, ini tadi yang saya katakan ketika kepala bayi lahir, maka kita harus mengecek, wajib mengecek di leher bayi apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan tentang episiotomi ya. Berikut adalah gambaran jenis-jenis episiotomi berdasarkan lokasi kita menggunting perineumnya ya. Jadi ada 3 lokasi ya, yaitu lokasi lateral, medial, dan mediolateral. Zaman dulu ada dipakai metode Schuchard, jadi dia mengguntingnya itu setengah lingkaran seperti ini. Ya, tapi ini resiko robekannya dan perdarahannya itu lebih besar, jadi sudah tidak dipakai lagi. Jadi ada 3 lokasi, yaitu lateral, medial, dan mediolateral. Nah, masing-masing mempunyai kelebihan dan kerugian ya. Untuk lateral, bagian lateral, ini adalah daerah yang sangat jauh dari anus ya. Jadi kalau dia meluas robekannya, dia meluasnya ke samping. Tidak mempengaruhi anus. Kelebihannya yaitu kalau terjadi perluasan, dia tidak sampai ke ruptur perineum tingkat 4 ya. Dia sampai ke robekan vagina. Tetapi kekurangannya, daerah sini itu daerah yang ototnya tebal, pembuluh darahnya banyak. Jadi perdarahannya akan sangat banyak dan penyembuhannya akan lama. Karena di sini tebal ya. Ototnya tebal. Untuk medial, di sini daerah tipis. Minim pembuluh darah. Jadi, kalau kita, kelebihannya, kalau kita guntingnya di daerah medial, perdarahannya lebih sedikit dibandingkan lateral, dan penyembuhannya bisa lebih cepat dibandingkan kalau pengguntingannya lateral. Karena dia lebih tipis. Tetapi kerugiannya, kalau robekannya meluas, maka dia langsung merobek sampai di anus. Karena dia tegak lurus sini ya. Langsung ke anus. Itu kerugiannya. Jadi, paling banyak penolong persalinan itu melakukan episiotomi pada posisi mediolateral. Antara medial dan lateral. Jadi dia miring begini. Kelebihannya, kalau dia mengalami perluasan, paling tidak dia tidak menyentuh anus, ya, karena dia lebih miring begini. Kemudian, kalau masalah tipisnya, dia lebih tipis daripada lateral. Ya, jadi kita ambil tengah-tengahnya, yaitu mediolateral. Nah, ini gambaran kalau melakukan persalinan dengan bantuan alat, ya. Pakai vakum ekstraksi. Ini nanti akan diajarkan di POET. Selain vakum, bisa juga kita menggunakan alat forceps ya. Jadi
kita sebut dengan ekstraksi forceps. Nanti juga akan diajarkan di POET ini. Ini salah satu manuver yang dilakukan pada saat kita menolong persalinan dengan distosia bahu, ya, salah satu manuvernya. Jadi kalau posisi yang kita normalnya mengajarkan pasien untuk posisi litotomi, ya, untuk kakinya itu menapak di tempat tidur. Nah, kalau terjadi distosia bahu, maka kita menganjurkan pasien dengan posisi McRobert, ya. Tujuannya untuk memperluas jalan lahir. Jadi diangkat lututnya itu dikepit sampai ke dada. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail pada pelatihan POET nanti. Karena distosia bahu itu masuk kondisi patologis. Saya kira itu untuk skala 2. Ada yang mau ditanya, Dek? Kalau dok izin bertanya dok. Ya, silakan. Tapi dok untuk tadi yang perlu diperhatikan pada saat sudah terdapat kontraksi, kemudian pembukaan sudah lengkap, kemudian sudah 60 menit, tapi ibu tidak mau menerangkan, kita lakukan dipimpin saat menerangnya itu di saat kontraksi puncak. Nah, untuk mengetahui kontraksi puncak itu bagaimana dok? Jadi tangan kita harus ada di perut ibu, Dek. Kontraksi itu, his itu dia akan mulai muncul itu dari fundus uteri. Jadi kalau tangan kita sudah ada sejak awal di perut ibu, kita akan merasakan perut itu mengeras mulai dari fundus uteri. Ya, bagian uterus itu ada bagian fundus, ada bagian korpus. Nah, di bagian fundus uteri itu akan mulai mengeras, kemudian dia akan menjalar pelan-pelan sampai ke korpus uteri dan seluruh perut akan teraba keras. Kita katakan kontraksi sudah mencapai puncak apabila seluruh perut itu sudah mengeras. Jadi kayak mirip-mirip kondisi distended perutnya. Abdomennya tuh kayak distended, mengeras seperti papan. Itu adalah kontraksi sudah mencapai puncak. Jadi kalau hanya baru di bagian fundus yang mengeras, bagian yang lain itu masih lunak, kita raba, itu belum kontraksi puncak namanya, Dek. Seluruh perut itu akan teraba keras seperti papan, ya. Jadi kayak mirip-mirip kondisi distended, ya. Itu adalah tanda bahwa sudah mencapai puncak kontraksinya. Gimana yang bertanya? Tapi dok, jadi kalau belum sampai kontraksi puncak itu apa disarankan ke ibunya dok? Atur nafasnya, kemudian berikan asupan yang cukup. Jadi kita mengajarkan pada pasien itu bagaimana teknik mengedan yang baik. Nanti akan saya demonstrasikan juga, ya. Pada saat kita ketemu nanti, kita harus ajarkan teknik mengedan yang baik. Kemudian atur nafas pada saat tidak ada kontraksi atau pada saat kita menunggu kontraksi itu mencapai puncak. Jadi jangan mengedan dulu, jadi atur nafas, kumpul kekuatan, ya. Kemudian minta keluarga pasien untuk membantu memberikan asupan pada pasien. Ada lagi, Dek? Izin bertanya. Asupan nutrisi itu, Dek, sangat mempengaruhi kualitas kontraksi. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang masih masuk di skala 1, baru pembukaan 1 cm, 2 cm, itu kita minta makan memang meki, Bu. Ya, kadang ada pasien itu sudah sakit-sakit perutnya, tapi masih jarang, dia sudah tidak mau makan. Ya. Kita harus berikan edukasi bahwa pada saat
nanti sudah pembukaan lengkap, pasien itu butuh tenaga yang besar untuk bisa mengedan. Kalau dia tidak makan, nutrisinya tidak bagus, asupannya tidak bagus, pasti loyo pasiennya, lemas pasiennya. Thank you. Pasti loyo, lemas pasiennya. Jadi, selama dia belum mencapai skala 2, ya, masih jarang-jarang kontraksinya, pembukaannya baru buka 1, buka 2, ya itu masih bisa jalan-jalan ibunya, ya kita sarankan memang untuk makan, agar asupan nutrisinya bagus. Kalau pasiennya kurang makan, kurang tidur, ya, loyo, lemas, sudah bisa kita perkirakan kontraksinya pasti tidak bagus. Kualitas kontraksi tidak bagus. Ya, jadi penting untuk asupan nutrisinya itu terjaga. Ada lagi, Dek, pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Silakan. Tadi dijelaskan di jenis-jenis episiotomi itu ada lateral, mediolateral, sama medial. Apakah untuk melakukan salah satunya tuh ada indikasinya, Dok? Misalnya tadi distosia bawah atau apa, atau sama saja, Dok? Iya, salah satu indikasi melakukan episiotomi itu adalah suatu tindakan distosia bahu. Kalau masalah jenisnya, tergantung, Dek, tergantung penolong dia mau yang mana, ya. Oh, saya dari teknik dari kita melakukan sokongan pada perineum. Ya, jadi kita itu harus mencegah, tujuan utama kita mau mencegah terjadinya laserasi perineum. Tapi kalaupun terjadi laserasi perineum, kita mau laserasinya minimal, ya. Jadi berdasarkan teori kita tahu pembagian ruptur perineum itu ada ruptur perineum tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan 4. Tingkat 1 itu sebatas mukosa vagina saja. Tingkat 2 itu sudah mencapai otot perineum. Tingkat 3 itu sudah merobek sphincter ani. Dan tingkat 4 itu sudah merobek mukosa anus. Nah, kita harapkan kalaupun dia terjadi laserasi, maksimal itu dia berada di tingkat 2. Apabila sudah merobek sphincter, itu sudah mengganggu nanti prosesnya pada saat dia mau buang air besar, ya. Jadi nanti kalau kalian dapatkan dia robekannya itu sudah tingkat 3, apalagi tingkat 4, itu bukan kompetensi kalian untuk menjahit. Kompetensi kalian menjahit itu adalah robekan perineum tingkat 1 dan 2. Kalau tingkat 3, apalagi 4, itu sudah kompetensi spesialis, Dek. Karena ada teknik tertentu untuk menjahit sphincter ani. Apalagi kalau sudah sampai merobek di mukosa anus. Kalau tidak bagus penjahitannya, pada saat nanti pasien buang air besar, yang ada nanti lewat vagina. Fesesnya bisa lewat vagina. Nah, kita mau mencegah robekannya itu ke tingkat 3, apalagi tingkat 4. Jadi sokongan perineum harus bagus. Kalau kita merasa sokongan kita misalnya tidak terlalu bagus, atau misalnya kondisinya, anggaplah bayinya itu besar, ya. Kadangkala itu ada bayi besar yang lahir, bisa sampai 4 kilo beratnya, ya. Lingkar kepalanya itu sangat besar, luas, di mana kita merasa nanti robekannya ini bisa besar ini. Ya, jangan lakukan episiotomi yang modelnya medial, minimal yang mediolateral, bisa juga lateral. Kayak gitu, Dek. Jadi tergantung dari kondisinya pada saat kita mau melakukan pertolongan persalinan. Bisa dipahami yang bertanya? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi skala 3 dan 4.